Itu keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Monisme, apakah Anda pernah dengar? Monisme atau monisme berarti satu kesatuan. Air disebut sebagai H2O. Artinya ada dua unsur, hidrogen dan oksigen. Keduanya bisa eksis dan berguna bersama-sama ataupun secara terpisah. Itu bukan monisme. Monisme adalah satu kesatuan yang tidak dapat terpisah. Manusia adalah satu monisme. Ketika diciptakan, tidak ada bagian dari manusia yang dapat hidup setelah seorang meninggal. Fisiknya, mentalnya, rohaninya, akalnya, dan lain-lainnya. Alkitab katakan, Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, dan kemudian tindakan yang kedua, menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah hasilnya, manusia itu menjadi makhluk yang hidup atau nefes kaya. Di sini dijelaskan bahwa Allah menciptakan Adam sebagai satu pribadi yang hidup atau secara harafiah dalam bahasa Ibrani yang disebut sebagai nefes atau jiwa yang hidup. Nah, kata jiwa dalam konteks ini berarti pribadi, menjadi pribadi atau diri. Hans Wolf katakan, apa arti nefes atau jiwa dalam Kejadian 2 ayat 7? Tentu saja bukan jiwa yang terpisah. Nefes dirancang untuk diartikan bersama dengan seluruh bentuk manusia dan terutama dengan nafasnya. Karena dia katakan manusia tidak memiliki nefes. Dia itu adalah nefes. Dia hidup sebagai nefes. Luar biasa. Nah saudara, dengan demikian manusia tidak diciptakan dengan satu jiwa yang kekal atau nefes yang kekal, arwah yang kekal. Tetapi sebagai satu unsur di dalam diri mereka sendiri. Dan manusia adalah jiwa itu sendiri. Nah kalau begitu, dari mana pemikiran Kristen memiliki kepercayaan pada keterpisahan jiwa dari tubuh? Dan bagaimana orang Kristen bisa berpikir tentang keberadaan kekal jiwa? Saudara, itu bukan dari Alkitab. Itu adalah filosofi Yunani. Kita lihat, Pitagoras hampir sejaman dengan Daniel. Dia mendasarkan ajaran agamanya pada prinsip metempsikosis, yaitu jiwa tidak pernah mati, tetapi sebaliknya ditakdirkan untuk siklus kelahiran kembali sampai mampu membebaskan dirinya dari siklus ini melalui kemurnian hidupnya. Wow. Dan Pitagoras percaya pada transmigrasi atau reinkarnasi jiwa berulang kali ke dalam tubuh manusia, hewan atau sayuran hingga menjadi abadi. Saudara, gagasan Pitagoras tentang reinkarnasi ini dipengaruhi oleh agama Yunani kuno. Plato yang hidup kurang lebih sejaman dengan Maleakhi, dia meningkatkan ajaran Helenistik ini. Plato membuat kepercayaan tentang keabadian jiwa manusia begitu dominan sehingga menjadi pandangan yang populer. Sehingga dari situ muncul ajaran penyiksaan abadi. Dan juga praktek berdoa untuk orang mati. Itu mulai menembus kepada pemikir-pemikir Alkitabiah. Misalkan Josephus Flavius menyebutkan bahwa orang Parisi percaya pada keabadian jiwa. Tertullian, seorang apologis Kristen, dia adalah salah satu yang pertama di antara orang-orang Kristen yang mengklaim bahwa manusia memiliki jiwa yang abadi. Dia katakan, oleh karena itu saya dapat menggunakan pendapat seorang Plato ketika dia menyatakan setiap jiwa adalah abadi. Bayangkan, Tertullian akui dia mendapatkan pemikiran dari Plato. Oscar Cullmann, seorang Kristen, menantang pandangan Tertullian ini. Dia katakan dalam sebuah buku yang sangat berdampak,
dia berpendapat bahwa gagasan tentang keabadian manusia itu berasal dari pemikiran Yunani. Dan para teolog Kristen tidak boleh memiliki kedua keyakinan bersamaan, yaitu kepercayaan pada jiwa yang abadi dan keabadian yang diterima sebagai hadiah pada saat kebangkitan. Tidak boleh dan tidak mungkin. Brevard Child, seorang Kristen juga mengatakan, sudah lama diperhatikan bahwa menurut perjanjian lama manusia tidak memiliki jiwa. Tetapi manusia adalah jiwa itu sendiri. Artinya manusia adalah satu entitas yang lengkap. Bukan gabungan dari bagian-bagian tubuh, jiwa, dan roh. Kalau gitu pertanyaan, apakah ada karunia kehidupan yang kekal? Yes, tentu saja. Kehidupan kekal adalah karunia Allah bagi mereka yang percaya pada Kristus sebagai juru selamat pribadi mereka. Keabadian kita bersyarat dan bergantung pada tanggapan sambutan positif kita kepada kebaikan Allah dan pada penerimaan kita akan Injil. Keabadian diberikan kepada orang yang percaya pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Itu